Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hamzah Ihsan. Nama gue Hamzah. Jadi kali ini gue bakal bikin tutorial ya, gimana caranya nyetir waktu hujan deras kayak gini. Nah ini hujannya lagi lumayan deras ya, jadi kalian perlu banget nih, yang pertama perhatiin adalah nyalain wiper nih ya. Kan wiper tuh ada 3 step. Nah ini di step yang kedua nih guys. Jadi kalau misalnya yang step pertama tuh ada intervalnya bisa sampai 5-6 detik. Nah karena hujannya lumayan deras, jadi di sini gue pakai yang ini ya, yang nyala terus. Tapi yang pertama, bukan yang paling kenceng. Kalau paling kenceng kan kayak gini nih. Nah ini karena hujannya masih bisa disapu, masih bisa ditangkal pakai mode yang kedua ini. Nah ini ya, yang pertama kalian perlu perhatiin itu wipernya jangan terlalu kenceng, ya yang sedang-sedang aja gitu ya. Kalau misalnya hujannya lebih rintik dari ini gitu kan, kayak gerimis aja, kalian nggak perlu nyalain wiper di level yang kedua ini. Kalian cukup yang intermittent aja, yang bisa ada intervalnya ya, dari 5-6 detik ya. Nah ini kita tunggu dulu guys, di depan ada mobil keluar. Sebenarnya cara nyetirnya sama aja, cuman kalau hujan ini kita perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatiin ya, kayak misalnya ada genangan air, terus pandangan kita juga bakal lebih ini ya, pandangan kita bakal lebih terganggu gitu kan karena hujan ini. Nah nih guys, kita lagi mau keluar gang dulu nih, mau masuk ke jalan yang agak gedean, baru nanti mungkin ada case-case yang bisa terlihat di jalan besar nanti. Nah kalau misalnya kalian pakai wiper di kondisi ini ya, kondisi yang lumayan deras, tapi kalian pakai yang interval, kalian bakal ngalamin yang kayak gini nih guys. Nih, dia bakal menumpuk lumayan banyak airnya sebelum akhirnya tersapu. Nah itu waktu menumpuk itu tuh lumayan mengganggu pandangan banget nih. Jadi sebisa mungkin pandangan kita tuh tetap bagus itu walaupun hujan. Nah kita pakai yang interval yang level yang kedua ya. Nah dia jadi nyapu terus nih, nggak perlu sampai level ketiga yang kenceng banget, karena ini hujannya masih bisa di ini ya, dihalau sama level yang kedua ini. Nah nih, terus kalau ini kan kondisinya sekitar jam ini ya, setengah 6-an. Nah kalian juga perlu nyalain tuh, ini udah pada nyalain ya, nyalain lampu senja. Ada yang lampu senja, ada yang lampu jauh, karena emang udah lumayan gelap juga. Nih kalian perlu juga nyalain lampu kabutnya nih guys, atau lampu senja ya, lampu senja biar orang juga tahu posisi kita gitu, jadi orang nggak bakal nabrak kita ya. Tuh. Atau kalau emang hujannya deras banget, kalian juga boleh sih nyalain lampu besarnya, karena ini kondisinya udah lumayan gelap ya, udah jam 5:30 tapi lagi hujan gitu kan, jadi udah kayak malam aja gitu. Jadi kalau kondisi begini kalian nyalain lampu besar juga nggak masalah, nyalain lampu malam ya. Nah guys, kalian bakal ngerasain banget deh kalau misalnya lagi hujan gini, pandangan kalian tuh bakal lumayan terdistract. Apalagi sama wipernya juga kadang-kadang juga bisa bikin ini ya, ngedistract ini kan. Sedangkan kalau misalnya hari biasa yang nggak hujan kan, wiper ini nggak bakal nyapu-nyapu begini, jadi pandangannya lebih lega gitu. Nah terus yang perlu diperhatiin juga kalau misalnya lagi hujan kayak gini tuh, kalian jangan ini ya, perhatiin juga jangan sering-sering ngerem mendadak, karena nggak semua orang siap gitu kan. Orang juga sama gitu, pandangannya terganggu kayak kita. Nah, kalau kita ngerem mendadak itu, kalau orang nggak siap bakal bisa ini juga ngerem mendadak juga, dan akhirnya kalau motor misalnya gitu kan bakal tergelincir gitu kan, kepleset gitu, malah bakal membahayakan orang lain. Apalagi di kecepatan tinggi misalnya di tol gitu, kalian juga nggak boleh ngerem mendadak begitu ya, jaga jarak. Nah kalau kalian ngerem mendadak misalnya di jalan tol gitu, kalau nggak siap bakal bisa jadi tabrakan beruntun ya. Apalagi kalau misalnya mobil-mobil yang belum dilengkapi sama fitur keamanan kayak ABS gitu kan, anti lock braking system, jadi dia bakal bisa tergelincir tuh, atau istilahnya ngepot ya, bahasa ininya, bahasa gaulnya ngepot gitu. Terus akhirnya bakal terjadi kecelakaan deh. Ini perlu diperhatiin juga ya, masalah ngerem ini. Kalian jangan, kalau bisa yang ya inilah yang smooth, kalau nyetir itu yang smooth, yang halus gitu ya.
Nah sama juga kalau misalnya lagi di jalan kayak gini, kalau lagi hujan lumayan deras begini, ya kalian jangan samain kecepatannya kayak kalian jalan pas lagi nggak hujan gitu. Takutnya kan misalnya ada genangan air gitu atau hal-hal yang nggak kelihatan, soalnya kalau hujan pandangan kalian bakal terbatas banget guys. Jadi kurangin kecepatannya, berapa persen dari kecepatan kalian bisa nyetir, atau di jalan itu batas kecepatannya berapa, kalian turunin dari batas kecepatan itu. Jadi kalian bakal bisa lebih safe lah nyetirnya. Ya misalnya ada genangan air juga harus pelan-pelan ya, takutnya nyipratin orang lain kan, nyipratin pengendara motor atau nyipratin pejalan kaki gitu kan, kasihan gitu. Terus bahaya juga kalau misalnya ada genangan air gitu, bisa mungkin harus lebih pelan juga tuh guys, soalnya bisa terjadi yang namanya aquaplaning. Nah, aquaplaning itu ban itu nggak napak ke jalan ya, jadi bakal bisa tergelincir tuh. Istilahnya kayak bannya tuh melayang gitu. Nah itu bakal berbahaya banget tuh guys. Jadi emang kalau kalian suka lihat video-video pasti ada aja tuh mobil lagi kenceng, biasanya SUV tuh lagi hujan deras, dia tergelincir gara-gara ngebut-ngebut pas hujan-hujan. Gimana? Nah, guys, ini sekarang hujannya udah mulai agak mereda ya kayaknya nih. Kalian bisa turunin intervalnya, bisa turunin ke level 1 ya, jadi yang interval aja. Nah nih, nah kalau misalnya wiper itu misalnya ini ya, dipakainya nggak sesuai dengan kecepatannya, bisa ini juga tuh guys. Jadi umur si karet wipernya tuh bakal bisa terkuras kalau misalnya dipakai nggak sesuai ini ya kebutuhannya. Jadi kalau misalnya hujannya nggak terlalu deras, cuman gerimis, kalian pakai yang kencang begini misalnya, nah itu bisa cepet habis tuh guys, bisa cepet ini ya, cepet nggak bersih lah, ntar jadi cepet tergerus karetnya. Nah itu nih, bisa dilihat ya tuh di jalan orang pada nyalain lampu karena emang kondisinya udah gelap dan tambah hujan begini. Biasanya kalau hujan lumayan deras, walaupun siang hari juga orang bakal nyalain lampu ini ya, lampu senja atau lampu kabut gitu. Ini tetap perhatiin spion. Sebenarnya nyetirnya sih biasa aja kayak nyetir pas siang-siang ya, cuman emang pasti kecepatan tuh bakal lebih menurun dibandingkan kalian pas nyetir pas siang-siang dan gak hujan gitu kan. Gitu. Ya. Sekarang kita mau belok kanan ya. Jaga jarak aman juga. Soalnya biasanya kalau lagi hujan-hujan gini motor tuh cenderung ini ya, cenderung kayak buru-buru gitu karena mungkin takut kebasahan gitu kan, jas hujan merembes atau yang ada yang nggak pakai jas hujan. Jadinya mereka bakal lebih kayak terburu-buru gitu. Nah terus yang perlu perhatiin lagi nih, kalau misalnya lagi hujan-hujan apalagi malam-malam gini ya, kalian pasti bakal susah deh ngelihat ini sebenarnya batas tengahnya tuh antara lawan arah sama kita tuh segimana sih, karena soalnya kan cahayanya bakal membias tuh, lihat ya, cahaya mobil lain ke kita tuh bakal membias gitu kan, kayak agak kadang kalau yang belum biasa bakal bingung gitu kan, nih agak membias gitu karena emang pandangannya selain karena hujan dan karena gelap juga karena malam, jadi agak susah tuh guys. Nah kalian kalau lagi bener-bener gelap atau lagi agak susah tuh kalian perhatiin ini ya, garis tengah ini ya. Ini garis tengah ini sebenarnya membantu banget guys. Ini garis tengahnya kurang jelas ya. Jadi harusnya garis tengah tuh bakal mantul tuh guys, kalau yang masih bagus ya, bakal mantul sama cahaya lampu kita. Jadi kita tahu tuh garis tengahnya. Nah tuh kalau misalnya di malam hari atau berkabut juga, ini garis tengah membantu banget. Jadi kita patokannya ke garis tengah itu tuh guys. Garis tengah itu, jadi kita tetap di jalur kita yang seharusnya. Ya, atau misalnya ini kan belum begitu kelihatan nih, biasanya kalau hujan-hujan gelap malam-malam terus belok-belok di luar kota itu bakal lumayan berasa tuh guys. Jadi emang garis tengah patokan kita kalau misalnya nyetir malam-malam berkabut hujan gitu ya. Ini sebenarnya garis tengahnya udah kurang bagus nih guys. Nah terus kalau hujan bener-bener deras banget, biasanya di tol tuh ada kejadian salah cara pemakaian dari lampu hazardnya nih guys. Jadi ada banyak orang yang masih nyalain lampu hazard waktu hujan deras di tol tuh guys. Itu sebenarnya itu salah banget gitu ya. Padahal di jalan-jalan di luar kota tuh saya suka ngeliat gitu, kalau ada
pemberitahuan jangan nyalakan lampu hazard di jalan tol pas hujan. Nah, soalnya itu sebenarnya ini ya penafsiran yang salah gitu ya. Jadi sebenarnya emang lampu hazard tuh diperuntukkan buat darurat, bukan pas hujan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian nyalain lampu hazard itu, kalian sendiri juga bakal bingung deh. Kalau lagi nyalain lampu hazard kan kalian mau belok kanan gitu misalnya, kalian sedangkan udah nyalain lampu hazard. Kalau mau kalian sen kanan, orang juga nggak bakal tahu karena kalian nyalain lampu hazard ya. Dan kalau kalian ngerem juga bakal nyaru tuh guys, lampu rem sama lampu hazard itu. Jadi emang sebaiknya lampu hazard tuh diperuntukkan buat benar-benar darurat ya, bukan pas malam hari, pas hujan atau pas benar-benar hujan deras gitu kan. Kalau misalnya lampu hazard dinyalain pas hujan, kalau kalian ngerem gitu kan, ngerem mendadak gitu misalnya, atau kalian ngeliat orang lain nyalain lampu hazard pas lagi hujan terus ngerem, itu kalian bakal bingung deh, itu sebenarnya ngerem apa lampu hazard gitu kan. Atau kalau misalnya belum ngerem terus dia nyari kedip-kedip terus gitu kan lampu hazard, kalian juga bakal bingung tuh, nih nyaru banget lampu hazard sama lampu rem. Nah itu berbahaya tuh guys. Sebenarnya emang lampu hazard tuh nggak diperuntukkan buat pas hujan deras gitu ya. Biasanya lampu hazard tuh diperuntukkan biasanya buat pas di pinggir jalan gitu kan, kalian ganti ban darurat, atau misalnya yang lumayan sering tuh lampu hazard dipakai kalau misalnya ini ya, kalau misalnya lagi ngerem mendadak gitu, misalnya bener-bener ngerem mendadak di depan, kita lagi kecepatan tinggi di depan di jalan tol gitu kan misalnya, terus di depan ngerem. Nah itu kalian boleh tuh nyalain lampu hazard pas lagi bener-bener ngerem mendadak, biar yang belakangnya awas gitu kan. Jadi yang belakangnya nggak bakal ini ya, sebisa mungkin mereka ikutan bakal ngerem juga, terus jadi kayak awas juga, hati-hati gitu. Oh di depan lagi ngerem mendadak. Nah itu boleh tuh guys, nyalain lampu hazard pas lagi kondisi darurat kayak gitu. Bahkan mobil-mobil tuh juga ada yang fiturnya tuh lampu hazardnya menyala pas dia ngerem mendadak. Nah emang peruntukannya kayak gitu tuh guys, bukan dipakai pas hujan deras ya. Itu sebenarnya salah itu. Nah terus satu lagi yang penting nih guys, kalau lagi hujan kalian perlu nyalain yang namanya AC nih guys. Nih ya, AC. Karena kalau misalnya lagi hujan, apalagi di daerah yang dingin gitu kan, biasanya hujan, kalau hujan biasa juga lumayan deras, biasanya bakal muncul yang namanya kabut tuh guys. Nah itu kabut itu bisa dihilangkan dengan kita nyalain AC. Nah sebenarnya fitur-fitur di AC itu, kalau yang mobil-mobil yang ini ya, yang lebih bagus, biasanya mereka punya yang namanya defogger tuh guys, defogger depan gitu misalnya. Nah itu defogger depan itu dia nyalainnya pakai AC tuh guys, cuman dia ada ventilasi yang di bawah ini ya, di bawah kaca, di depan kaca gitu, dia bakal nyala buat menghilangkan kabut itu guys. Bahkan ada juga defogger ini ya, ventilasi AC yang ngarahin ke spion, ke ini ya, ke misalnya ke jendela kanan ini dekat spion, itu juga ada. Nah itu sebenarnya itu salah satu yang penting tuh guys. Jadi kalau lagi hujan deras gitu, kalian perlu nyalain yang namanya AC. Bahkan kalau emang misalnya hujannya deras banget, atau kita di daerah puncak gitu kan yang dingin banget, itu bahkan gue sekarang suka nyalain AC terus diarahin ke arah atas gitu guys, biar bagian kaca depan ini cepetan hilang gitu kabutnya. Nah selain ada wiper depan, kalian juga perhatiin ada yang namanya wiper belakang tuh guys ya. Jadi kalau kalian lihat di spion kecil ini mungkin agak gelap ya, jadi nggak begitu kelihatan. Jadi di belakang tuh ada wiper juga tuh guys. Kalau misalnya nggak begitu, nah ini wiper belakang ini sebenarnya kalian nggak perlu nyalain terus-terusan ya kayak wiper depan ini. Jadi kalau misalnya emang sekiranya kelihatan tuh nggak usah disapu ya, karena ya buat apa juga gitu kan. Nah tapi kalau misalnya sekarang kondisinya lagi banyak air tuh guys, kalau misalnya kalian lihat ya, di belakang tuh lagi lumayan kelihatan banyak air dan nggak begitu jelas belakang, kalian bisa nyalain wiper belakang, cukup sekali aja ya tuh. Nah itu juga bisa ini ya, langsung jelas tuh guys, bener kelihatan nggak sih di kamera. Nah itu kalian juga bisa nyalain wiper belakang itu sesekali juga. Atau kalau di mobilnya ada fitur defogger belakang gitu kan, jadi kayak yang mobil di kaca mobil belakangnya ada kawat-kawat kayak garis-garis tipis. Nah itu berarti ada fitur defogger belakang guys, defogger belakang. Jadi defogger tuh fungsinya buat menghilangkan kabut itu guys. Kan kalau misalnya di depan biasanya ada defogger tuh dari AC, nah kalau di belakang biasanya ada kawat-kawat itu ya, kawat-kawat kayak garis-garis gitu. Nah itu fungsinya buat menghilangkan kabut, itu bisa nyalain di fitur itu di mobil kalian. Kalau yang di mobilnya ada ya, kebetulan di mobil ini nggak ada fitur defogger belakangnya, jadi sebenarnya wiper belakang juga udah cukup sih.
Nah mungkin itu aja buat video kali ini, video tutorial ini ya, nyetir mobil pas hujan dan udah ini ya, udah menjelang malam gini. Nah buat yang ada pertanyaan, kalian bisa ini ya, bisa tulis aja di kolom komen di bawah. Jangan lupa like sama tolong bantu support buat subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.